Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam keadaan yang selalu semangat. Sampai saat ini masih bersama saya, Brahma Astagiri, dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam mata kuliah MOOC Hukum Pidana Pers. Topik kita hari ini lebih spesifik terkait dengan penyelesaian perkara akibat pemberitaan pers. Ini menarik sekali topiknya. Dalam kaitannya menjelaskan proses penyelesaian perkara ini, saya memperkenalkan sebuah lembaga yaitu Dewan Pers, di mana fungsinya menurut pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 40 tahun 99 terkait dengan pers. Salah satu fungsi dari Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, yaitu bisa berupa hak jawab, hak koreksi, atau juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pelanggaran kode etik jurnalistik. Jadi dalam pertemuan ini saya juga memperkenalkan bahwa tidak selamanya pers itu kasus-kasus pers diselesaikan hanya dengan pemidanaan. Nah, makanya saya sebut sangat menarik topik kita hari ini. Ada beberapa pilihan mekanisme penyelesaian perkara akibat pemberitaan pers. Ya, paling tidak ada 4 klaster yang akan kita pelajari hari ini. Satu, perkara tersebut bisa diselesaikan melalui mekanisme pengaduan ke Dewan Pers. Yang kedua, melalui mekanisme hak jawab. Yang ketiga, melalui mekanisme koreksi. Dan yang keempat, lebih jelasnya terkait dengan litigasi. Apa itu litigasi? Yaitu proses persidangan di pengadilan. Nah, ini yang litigasi. Sedangkan hari ini kita akan menjelaskan ini semua. Mekanisme pertama, yaitu pengaduan ke Dewan Pers. Satu, pengaduan terkait kode etik jurnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers. Ini adalah kompetensinya atau hal yang akan dibahas di dalam pengaduan ini. Yang kedua, ada syarat bahwa perkara tersebut belum masuk dalam proses litigasi. Artinya belum dilaporkan ke polisi atau bahkan belum dilakukan gugatan secara perdata jika itu melalui tanggung gugat perdata gitu ya ke pengadilan. Jadi belum masuk dalam fase litigasi. Ketiga, dikirimkan secara tertulis atau bisa datang langsung ke Dewan Pers. Pengadu wajib mencantumkan identitas lengkap dan memberikan alasan apa yang mereka adukan. Yang diadukan adalah penanggung jawab media. Materi keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya, lembaganya, atau masyarakatnya itu harus nampak jelas di dalam pengaduannya. Nomor 7, pengaduan terhadap media cetak atau lembaga penyiaran dan media internet harus menyebutkan nama media, tanggal edisi, ya, tanggal edisi, penerbitan publikasi, dan judul tulisan atau program siarannya. Ditambah deskripsi foto dan ilustrasi yang mempersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data-data pendukung lainnya. Nomor 8, diterbitkan dan disiarkan 2 bulan sebelumnya, maksimal 2 bulan sebelumnya. Artinya ada masa daluarsa pelaporannya ya, dalam waktu 2 bulan. Itu harus sudah diupayakan aduannya ke Dewan Pers. Berikutnya, upaya penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian. Ini yang diambil langkahnya oleh Dewan Pers untuk menghadirkan semua para pihak yang berselisih. Diupayakan perdamaian. Keputusan yang diambil bisa berupa PPR, pernyataan, penilaian, dan rekomendasi. Apa isinya? Biasanya bisa berupa sanksi atau kesepakatan-kesepakatan tertentu yang diikuti pasca penyelesaian musyawarah tersebut. 11, sanksinya perusahaan pers yang diadukan wajib melaksanakan atau memuat isi
PPR atau menyiarkan PPR tersebut di media yang bersangkutan. Jika perusahaan pers tidak mematuhi PPR, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk tersebut, ya, dan akan memberikan sanksi administratif kepada pers terkait. Nah, itu tadi pemberitaan yang diselesaikan melalui Dewan Pers. Ada mekanisme hak jawab yang diatur di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pers, ya. Hak jawab itu apa? Kriteria untuk mengajukan hak jawab yaitu hak jawab dapat diajukan oleh seseorang atau sekelompok orang apabila dia tidak berkenan dengan penyiaran yang sedang atau sudah dipublikasikan. Dapat berupa tanggapan atau sanggahan. Tanggapan untuk memperjelas pemberitaannya atau sanggahan untuk menegasi pemberitaannya. Terhadap pemberitaan-pemberitaan yang berupa, jadi sanggahnya harus berupa fakta dan harus ada kerugian nama baik di sini, gitu ya. Jadi pihak yang merasa nama baiknya dirugikan itu bisa meminta hak jawab. Dan ini ada sanksi pidananya di pasal 18 ayat 2. Pidana denda maksimum 500 juta rupiah. Berikutnya ada yang kita namakan hak koreksi. Hak koreksi ini diatur di dalam pasal 5 ayat 3. Hak koreksi diajukan untuk membetulkan kekeliruan informasi, data, opini, pendapat, atau gambar yang dianggap tidak benar. Mirip sekali dengan hak jawab, gitu ya. Tetapi ini untuk mengkoreksi, ya. Dapat diajukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Nah, bisa mewakili orang lain. Nah, pengaduan berupa sanggahan atau tanggapan wajib menyertakan informasi tentang fakta atau data yang salah atau merugikan nama baiknya. Ya, ini jadi faktanya apa, berita yang mana yang merugikan nama baiknya sehingga dia bisa menuntut hak koreksi kepada media yang bersangkutan. Berikutnya adalah prosedur litigasi. Apabila ada ketidaksepakatan semua, gitu ya, dari 3 proses di awal, prosedur litigasi ini bisa dilakukan dengan alasan sebagai langkah terakhir untuk mencari keadilannya, gitu ya. Jadi ada 2 prosedur litigasi yang bisa kita tempuh, yaitu pertama litigasi melalui asas-asas atau hukum acara pidana, berikutnya juga acara perdata. Artinya kalau ada gugat-gugat dan kerugian atau secara perdata bisa dilakukan gugatan melalui pengadilan negeri, artinya gugatan perdata ke pengadilan negeri. Sedangkan kalau hal itu dirasa perlu untuk menyelesaikan secara hukum pidana, maka harus dilalui atau diawali dengan laporan kepolisian atau pengaduan kepada aparat kepolisian terkait apa yang dilanggar oleh hukum pidana seperti yang kita bahas dalam delik-delik beberapa pertemuan sebelumnya. Itu yang bisa saya berikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Anda bisa memahami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian.